Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita bertemu dalam kuliahan proyek kepemimpinan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan orientasi dulu ya terhadap mata kuliah ini. Ya, baiklah, ini materi orientasi kita, mata kuliah proyek kepemimpinan. Ya, mata kuliah ini dirancang untuk membantu para mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan ya, yang dibutuhkan di dunia pendidikan yang ya semakin dinamis. Mahasiswa akan diajak untuk mengenali, menggali ya, dan mengeksplorasi ya, dan mencoba mencari solusi jalan keluar ya, yang efektif atas persoalan yang ada di lingkungannya, lingkungan sekitar mahasiswa ya, ya, ya terutama adalah yang berkaitan dengan keterampilan pemimpinan. Mahasiswa juga dapat berlatih untuk menjelajahi konsep dasar kepemimpinan yang dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya, pemimpinan yang memberdayakan. Jadi tidak sebatas pelatih pemimpinan, mahasiswa terlatih melakukan kegiatan-kegiatan yang pada keterampilan pemimpinannya, namun juga bagaimana memberdayakan masyarakat, kepemimpinan yang memberdayakan. Nah, ini kira-kira gambaran mata kuliahnya. Kemudian alurnya, ini nanti ya ini pertama orientasi dulu ya, orientasi mata kuliah ini. Kemudian setelah itu ada materi-materi yang bersifat perencanaan untuk nanti kita akan merancang sebuah proyek masyarakat. Yang sampai UTS ini ya kira-kira 6 sampai 7 teman ya, kita akan melakukan perencanaan. Kemudian setelah UTS barulah nanti kita akan langsung mempraktekkan apa perencanaan itu di lapangan ya, dalam bentuk kegiatan proyek kebinaan. Sehingga nanti produk dari gue ini perencanaan itu adalah sebuah proposal proyek, dan itu nanti jadi uh, bahan penilaian UTS. UTS itu nanti adalah uh, proposal proyek kebinaan, itulah yang nanti akan dinilai ya, yang produk proposal yang setelah UTS nanti akan langsung diterapkan masyarakat sampai akhir, sampai UAS ya. UAS nanti diakhiri dengan laporan pelaksanaan proyek, dan kemudian selanjutnya setelah proyek selesai menghasilkan produk, produk itu nanti akan dipamerkan dalam sebuah gelar karya. Gelar karya biasanya dilakukan atau disegerakan ya, geraha sedikit ya, semua kelompok dari tim atau kelompok proyek ini melakukan pameran karya, gelar karya ya, semua produk yang dihasilkan dari setiap kelompok itu dipamerkan secara setelah atau di akhir perkuliahan ini ya, atau dari semester. Nah, ini alurnya ya, kira begitu. Nah, ini gelar karya. Nah, dan ini pelaksanaan ya, nanti setelah orientasi, nah, nanti bab satu itu visi guru profesional ya, nanti ada masing-masing merumuskan ya visi sebagai guru profesional. Nah, barangkali di mata kuliah ini sudah pernah merumuskan ini, saya bisa tinggal diperbaiki ya, sempurnakan sudah ditemukan ya, visi seorang guru profesional. Kemudian sampai banding, kemudian baru ini ya, di apa nanti masuk ke perencanaan proyek ya, kita akan melaksanakan ini materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana kita nanti akan menyusun sebuah proyek pimpinan ya, yang hasilnya adalah proposal proyek, produk dari TS atau yang jadi bahan dari TS. Kemudian nah, setelah itu bab 3 ini implementasi semua proposal yang sudah kita rencanakan ya, langkah-langkahnya kita terapkan di sini.
semua adalah kegiatan di lapangan sampai UAS, mengakhiri UAS ya, laporan pelaksanaan proyek 16 biasanya ya. Terus lagi nanti setelah UAS nanti diakhiri dengan ya gelar karya bersama produk berbagai kelompok ya proyek kemudian. Nah ini kemudian untuk penilaian ya, ini penilaian ya semua apa karya atau semua hasil kerja yang diunggah di LMS nanti akan dipilih ya pada kerja ini ya, baik individu maupun kelompok. TS dan UAS itu banyak juga ya hasil TS dan UAS juga dan juga ini akan menjadi bahan pilihan. Nah ini yang pertama satu ya, visi guru profesional ya. Jadi menuliskan visi dari sosok guru profesional. Nanti ada sebagai calon guru profesional yang akan memiliki visi yang bagaimana. Misalnya visi yang hasil dari adaptasi Anda sendiri ya. Calon guru profesional barangkali berdasarkan pengalaman, pengetahuan ya, yang selama ini diperoleh dan direlevansikan dengan kebutuhan uh, apa, pendidikan di sekitar masyarakat atau bahkan dalam nasional ya. Bagaimana ini akan dirumuskan ya. Ini ada apa, di bab ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ini, misalnya, wah ini, siapa saya sebagai seorang guru? Siapa saya sebagai guru? Bukan guru lah ya. Siapa saya sebagai guru? Hubungan saya dengan siapa? Ya saya siapa lagi ya, ya siapa lagi dan dengan apa lagi saya terhubung? Ini selain dengan saraf sama mitra guru dan mitra pendidikan dan sudah ya nanti akan terkoneksi dengan siapa saja ya apa proses nah, semua ini nanti dijawab ya pertanyaan-pertanyaan di dalam MMS ini satu demi satu ya. Jika saya ingin dikenal orang, apa ciri khas dan saya yang membuat saya dikenal orang? Apakah saya memiliki lebih satu identitas peran? Nah, cerita diri Anda ya, cerita diri calon guru ya, dengan yang akan jadi guru itu yang akan menjadi kekhasan itu apa? Khas yang dimiliki ya, yang orang akan mudah mengenal Anda ini sebagai sosok guru yang bagaimana ya, dengan visi sosok guru profesional yang pasti kita sebutkan. Lingkungan seperti apa yang cocok untuk saya? Mungkinkah saya bisa diterima di lebih dari satu lingkungan, kelompok, atau komunitas? Dengan ciri khas tadi ya, kira-kira cocok di patok pada sebuah lingkungan yang bagaimana? Ya, sebuah lingkungan cocok lah ya. Nah, sehingga nanti ya, jika ditugaskan di suatu tempat, dimanapun, dia akan mudah, dia akan terkendala dalam hal adaptasi ya. Karena ya, fleksibilitas ada semua sebagai seorang guru atau calon guru ya, kita menyesuaikan diri. Kemudian di akhir deklarasi ya tuliskan bagaimana Anda menjadi Anda diri sendiri, Anda sendiri ya, di mana Anda berada dan apa artinya di dunia kita yang terus berubah ya. Refleksi sebagai seorang calon guru dan nanti guru ya, itu akan bagaimana Anda menjadi sosok ya, diri Anda sendiri ya, dan kebermaknaannya ya, bagi dia ini ya, ya teman dia sekitar ya, yang terdekat ya, yang gamis. Ini nomor satu. Nah, ini kalau tadi adalah sosok sebagai guru ya, dan siapa saya sebagai seorang anak. Itu salah satu identitas yang melekat pada diri kita semua ya, itu adalah sebagai seorang anak. Pikirkan tentang siapa Anda dan kemudian tentang orang lain. Pertimbangkan bagaimana Anda menjadi diri Anda saat ini, di mana Anda berada, dan apa artinya di dunia kita yang terus berubah ya. Misalnya ya, saya sebagai anak ya, perempuan ya, yang memiliki kemampuan beradaptasi cepat dengan lingkungan baru. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan tersebut karena saya dibesarkan dalam lingkungan yang dinamis. Saya memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan saya. Saya ingat beberapa kondisi yang membuat saya menjadi diri saya sekarang.
saya juga menuliskan, saya juga ingin menuliskan salah satunya. Contoh ya, contoh misalnya Anda sebagai seorang anak perempuan yang terpengaruh besar dari sosok ibu ya. Terus bagaimana, siapa lagi dan dengan apalagi saya terhubung? Sebagai seorang anak saya terhubung dengan dengan ibu saya karena tadi yang berpengaruh besar ya terhadap kehidupan ada dengan sosok ibu ya. Karena menurut saya ibu sangat adalah itu adalah seorang yang tangguh ya dan memberikan banyak inspirasi. Saya juga terhubung dengan kuat pada lingkungan teman-teman baik saya yang sudah seperti keluarga. Saya juga terhubung dengan tempat saya bekerja. Keluarga terhubung dengan kuat dengan saudara ibu, tempat kerja juga terhubung sangat kuat ya dengan rekan sejawat. Dan jika saya ingin dikenal orang, apa yang membuat saya dikenal orang? Apakah saya memiliki lebih dari satu identitas? Jika saya ingin dikenal orang, saya ingin dikenal sebagai orang anak perempuan yang dekat dengan ibunya, berbakti kepada ibunya, dan ingin membahagiakan ibunya. Orang lain akan melihat saya sebagai sebagai seorang anak yang selalu berusaha meluangkan waktu. Selain sebagai anak, saya juga memiliki peran sebagai pekerja di suatu perusahaan. Ini kalau perusahaan ya, berarti kalau guru berarti sosok yang bekerja berprofesi ya, baik guru ya, di sekolah ya. Contoh ya, ya. Peran aktivitas sebagai seorang anak, keluarga yang dekat dengannya dan sebagai pekerja, sebagai apa sebagai gig ya, guru di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Dan keberadaannya, lingkungan seperti apa yang sesuai dengan saya? Mungkinkah saya bisa diterima di lebih dari satu lingkungan kelompok atau komunitas? Nah, contohnya. Saya merasa lingkungan tempat saya tinggal banyak menginspirasi saya bagaimana menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Di lingkungan ini saya dan ibu saya sudah tinggal lebih dari 20 tahun. Tetangga-tetangga yang tinggal bersama kami memberikan banyak contoh pengasuhan anak dan contoh pengabdian kepada orang tua. Selain itu, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan atau seperti sebuah pendidikan saya. Saya dapat diterima dan dapat beradaptasi dengan baik. Tapi lingkungan kerja selama 1 tahun berjalan masih belum sesuai dengan apa yang saya harap, apa yang saya perlukan. Lingkungan ini masih disukai sebagian orang yang sering mengeluhkan mengenai pekerjaan mereka. Alih-alih memberi solusi, mereka hanya bisa berbicara negatif mengenai banyak hal tanpa melakukan klarifikasi langsung ya, tapi sudah langsung beropini ya, berpenilaian ya, pandangan ya. Saya sedang memikirkan untuk mencari lingkungan kerja yang jauh lebih cocok untuk saya, di mana saya dapat memiliki rekan tim kerja yang positif, solid dan kreatif. Ya, ini berarti ada problem adaptasi ya di tempat kerja ya, di mana ya rekan-rekan sejawat masih dalam kondisi yang seperti itu ya, ya tidak memberi solusi setelah klarifikasi, tapi langsung memberi opini, pandangan, pilihan ya. Wah, ini sehingga memberi kurang nyaman ya situasi di dunia kerja ya. Nah, itu lingkungan yang dihadapi ya dalam lingkungan seperti itu, komunitas seperti itu bagaimana ya, sehingga bisa didapat diterima ya dan diterima oleh banyak yang sekelilingnya. Kemudian refleksi ya, contohnya ya, saya adalah sosok anak perempuan yang mandiri dan memiliki kemampuan yang baik dalam beradaptasi dengan cepat. Saya cepat belajar dan mau belajar dan dari banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya merasa semakin baik ya, setiap harinya untuk menjadi sosok anak yang bisa berbakti kepada ibu, ya, terutama ya, yang saya cintai. Percaya saat ini dengan berkiprahnya saya di tempat yang saya bekerja, saya merasa merupakan aset bangsa yang perlu diperjuangkan ya, dan berharga ya. Tentunya dengan kebaikan dan semua skill yang saya miliki. Ya, pertemuan refleksi ya. Sosok anak yang paling pada orang tua terutama ibu ya, dan juga bekerja ya, yang berkontribusi ya bagi ya, kehidupan bangsa ini ya. Kontribusi bagi kebaikan yang akan abadinya kehidupan bangsa ini dengan skill ya, dengan kemampuan yang dimiliki.
Nah ini contoh untuk tugas 1.1 ya. Kemudian berikutnya adalah tugas 1.2 ini melakukan pemetaan tantangan dan kekuatan sebagai guru profesional ya, secara individu ya. Buatlah dengan diagram pulang ikan atau Fishbone diagram sebagai pemikiran sebagai beban yang dapat Anda tuliskan di labnya ya. Tuliskan apa saja tantangan sebagai guru di lalu kekuatan apa yang diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut. Diagram Fishbone ini ya, pemetaan tantangan dan kekuatan sebagai seorang guru. Tantangannya, kekuatannya ya, nanti dengan pemetaan tantangan dan kekuatannya, tantangannya apa saja ya, misalnya ya, kekuatannya apa saja ya, nanti diharapkan dari sini akan dapat menjawab ya tantangan yang dihadapi ini. Dengan kekuatan dimiliki, maka akan tantangan-tantangan yang dihadapi ini bisa direspon dengan baik. Ya, tantangan apa saja, 1, 2, 3 ya. Kekuatannya apa saja, 1, 2, 3. Kita nanti akan bagaimana merespon tantangan itu ya dengan kekuatannya di apa hal yang diperlukan untuk jawab tantangan itu ya, kekuatan apa saja ya. Namanya Fishbone diagram, diagram tulang ikan ya, karena yang gambarnya bentuknya seperti tulang ikan ya, gambar pada gini ya, yang kelihatan duri-durinya ya, tulang-tulangnya ya, dengan Fishbone diagram. Nah itu tugas 1.2, kemudian tugas 1.3 ini secara mandiri membuat refleksi. Tulislah sebuah refleksi yang terjadi 200 kata untuk merangkum temuan Anda tentang sudut pandang menjadi guru profesional di tugas di 1, dan tantangan dan kekuatan seorang guru ya, di tugas 1.2 ya. Setelah itu Anda dapat berbagi dengan teman Anda. Akan refleksi ya, permenungan ya, setelah Anda menuliskan tadi tugas 1.1 dan 1.2 ya, dengan tantangan dan kekuatan, itu bagaimana refleksi Anda ya, perspektif Anda ya, sebagai seorang profesional dengan sosok diri Anda tadi dan tantangan dan kekuatan yang dimiliki, bagaimana Anda memiliki sudut pandang perspektif. Anda bisa berbagi dengan teman, diskusi bisa ya, mengatakan ya, saya berbagi pandangan tadi perspektif. Ya begitu kira-kira untuk orientasi ya, nama komitnya supaya tidak terlalu rumit ya. Yang masih ya nanti kita ini setelah orientasi ini nanti akan kita mulai ke perencanaan ya. Setelah ini tadi ada tugas-tugas ya yang sudah di dulu bab ini. Ya setelah itu nanti kita akan ya, masuk ke perencanaan ya. Materi-materi yang akan mengantarkan kita untuk persiapan menyusun proposal proyek proyek kepemimpinan ya. Nah, sambil UTS nanti kita masih bertemu ya tetap muka ya. Kemudian setelah itu murni apa semua di lapangan, kegiatan di lapangan, pelaksanaan di lapangan. Ya, betul kira-kira orang usaha ya untuk orientasi mengenai ini. Kalau ada kurang ada kesalahan, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.